Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maiga, NIM 19 12 11 525, Prodi S1 Keperawatan kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman materi dari Bapak Alfitri dengan mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Untuk judul yang pertama yaitu tren dan isu seputar HIV/AIDS dan konseling VCT. Adapun orang-orang yang beresiko terhadap terinfeksi HIV/AIDS yaitu yang pertama laki-laki dan wanita pekerja seks atau disebut dengan PSK. Selanjutnya yaitu pemakai narkoba suntik, MSM dan transgender atau sering kita sebut dengan LGBT, orang yang melakukan seks tidak aman, orang yang mempunyai IMS atau STI, orang yang mempunyai atau mendapatkan transfusi darah yang sembarangan, injeksi dan tato yang tidak steril, serta perinatal transmisi. Untuk siklus HIV, yang pertama yaitu ada virus bebas. Selanjutnya ada binding dan fusion, di mana binding dan fusion ini merupakan virus mengikat CD4 pada satu dari dua koreseptor atau CCRS dan CXCR4 dan melebur dengan sel reseptor CD4. Yang ketiga yaitu infeksi. Virus menembus sel mengosongkan isinya ke dalam sel. Yang keempat yaitu reverse transcription atau ssRNA diubah menjadi dsRNA oleh enzim reverse transcription. Yang kelima yaitu integrasi. Integrasi adalah DNA virus menyatu dengan DNA sel oleh enzim integrasi. Yang keenam yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan pembentukan protein rantai panjang. Yang kedelapan yaitu budding. Virus imatur mendorong keluar mengambil sel membran. Yang kesembilan yaitu virus imatur keluar dari sel terinfeksi. Dan yang kesepuluh yaitu maturasi. Cairan tubuh yang terinfeksi HIV untuk yang beresiko tinggi yaitu darah, cairan mani, cairan vagina, dan juga ASI. Sedangkan untuk yang beresiko potensial yaitu cairan cerebrospinal, kemudian cairan amnion, cairan pleura, cairan peritoneal, cairan perikardial, dan juga cairan sendi. Untuk judul selanjutnya yaitu konseling VCT pada klien HIV/AIDS. Konseling adalah sebuah proses membantu seseorang dalam pembelajaran menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan memutuskan suatu hal tertentu. Adapun tujuan dari konseling ini yaitu membantu setiap individu untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dengan cara yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan mengambil keputusan bijak dan realistik. Yang kedua, mengubah perilakunya sendiri agar konsekuensinya sesuai yang dikehendaki oleh pasien. Yang ketiga, yaitu menyediakan informasi yang faktual atau dapat dipercaya. Konseling itu sendiri terpusat pada klien, spesifik pada kebutuhan, isu, dan seputar hal yang terkait dengan klien. Prosesnya yaitu interaktif, kolaboratif, dan juga bertanggung jawab. Tertuju pada goal atau memiliki tujuan tertentu, mengembangkan tanggung jawab dari klien, mempertimbangkan situasi interpersonal, sosial atau budaya, dan kesiapan diri untuk berubah, mempertimbangkan situasi atau mengajukan pertanyaan, menggali informasi, mengulang pilihan-pilihan, dan mengembangkan rencana tindakan. Perbedaan antara konseling dengan edukasi kesehatan secara umum adalah yang pertama, konseling itu bersifat konfidensial, sedangkan edukasi kesehatan itu tak selalu konfidensial. Konseling itu biasanya proses tatap muka, perorangan, atau kelompok kecil, sedangkan edukasi kesehatan itu kelompok besar ataupun kecil. Konseling itu biasanya membangkitkan emosi kuat pada konselor dari klien, sedangkan edukasi kesehatan biasanya emosinya netral. Untuk konseling itu sendiri biasanya terfokus dan spesifik pada goals atau tujuan, sedangkan edukasi kesehatan biasanya terfokus pada umum.
Konseling itu biasanya informasinya berguna untuk mengubah sikap dan mendorong perubahan perilaku, sedangkan edukasi kesehatan biasanya informasi digunakan untuk mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan. Konseling biasanya tertuju pada isu, sedangkan edukasi kesehatan terpusat pada isi. Konseling biasanya berbasis kebutuhan klien, sedangkan edukasi kesehatan biasanya berbasis kepada masyarakat. Jadi, konseling HIV/AIDS merupakan komunikasi konfidensial dua arah secara tatap muka di antara klien dan konselor bertujuan memperdayakan klien dalam kurung coping dengan stres dan mengambil kebutuhan pribadi terkait HIV/AIDS. Adapun tujuan dari konseling HIV/AIDS itu sendiri, yang pertama yaitu menyediakan dukungan dan juga rujukan. Yang kedua yaitu pencegahan penularan HIV dengan menyediakan informasi perilaku beresiko dan juga membantu mereka mengembangkan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu memastikan penggunaan terapi efektif dengan isu kepatuhan pemecahan masalah. Untuk prinsip dari pelayanan konseling dengan tes HIV/AIDS ini, yang pertama yaitu sukarela. Sukarela di sini maksudnya adalah pemeriksaan HIV hanya dilaksanakan atas kerelaan dan kemauan dari seorang klien atau pasien tanpa adanya paksaan. Yang kedua, saling mempercayai dan terjaminnya konfidensialitas. Yang ketiga yaitu harus bersifat profesional. Tujuan dari layanan konseling dengan tes HIV ini terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, aman, dan juga bertanggung jawab. Mengetahui status HIV sehingga dapat menentukan dan memutuskan apa yang harus dilakukan sesuai hasil tes tersebut. Untuk judul selanjutnya yaitu prinsip komunikasi konseling pada HIV/AIDS dengan penyalahgunaan nafsa. Seorang konseling harus memiliki keterampilan dasar atau mikrospesifik untuk menjadi seorang konselor. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Adapun hal-hal penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam mendengarkan aktif, yang pertama yaitu kontak mata. Melalui kontak mata, maka akan menunjukkan ketertarikan dan juga kedekatan dengan seorang pasien ataupun klien. Yang kedua yaitu menunjukkan perhatian, misalnya mengangguk. Yang ketiga yaitu mendorong pembicaraan untuk diteruskan. Yang selanjutnya yaitu memperkecil pengalihan perhatian, misalnya seperti mematikan televisi, telepon, dan juga menghindari suasana bising. Selanjutnya yaitu jangan mengerjakan sesuatu selagi masih konseling. Hargai perasaan klien, misalnya seperti klien merasakan sedih, maka kita juga sebagai konselor harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien tersebut. Kemudian jangan menginterupsi klien tanpa tujuan. Tanyakan hal-hal yang tidak dimengerti oleh klien. Jangan mengambil alih dan menceritakan diri Anda sendiri. Kemudian ulangi butir-butir penting dan diskusikan dengan kata yang sama. Untuk keterampilan yang berikutnya atau keterampilan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan ada jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan tertutup. Untuk pertanyaan tertutup, jawabannya menjadi singkat dan seringkali membutuhkan pengajuan pertanyaan lebih banyak. Untuk pertanyaan terbuka, membutuhkan jawaban lebih dari satu kata. Pada poin mengajukan pertanyaan ini, biasanya bertanyalah satu pertanyaan pada satu saat. Pandang klien saat bertanya, lakukan dengan ringkas dan jelas dan tidak bertele-tele. Ajukan pertanyaan dengan tujuan yang jelas. Ajukan pertanyaan yang membantu klien mengungkapkan perasaan dan perilakunya saat itu. Untuk keterampilan berikutnya yaitu hening. Membenarkan waktu atau membagi waktu klien untuk berpikir akan apa yang akan diucapkannya. Misalnya seperti memberikan kesempatan klien merasakan pengalamannya, meredakan perasaan klien, memberikan kesempatan klien mempertimbangkan ambivalensinya tentang berbagai rasa, kemudian memberikan klien kebebasan memilih apa yang akan diteruskan atau apa yang akan diberhentikan oleh seorang klien. Untuk keterampilan yang keempat yaitu perilaku nonverbal. Waspada akan komunikasi konselor klien, kemudian waspada akan komunikasi klien konselor. Untuk judul selanjutnya yaitu replikasi virus HIV dan peran obat antiretroviral ataupun ARV.
Target utama virus HIV adalah sel CD4. Ketika virus HIV masuk ke sel CD4, terdapat 3 enzim, yaitu reverse transkriptase, integrasi, dan protease. Virus HIV itu dalam bentuk RNA dan sel CD4 dalam bentuk DNA. Sehingga sel CD4 akan diubah kode genetiknya yang dibantu oleh enzim transkriptase yang mulai terjadi pembentukan penyatuan. Kemudian sudah menjadi DNA sama dengan inti sel CD4 dan dibantu oleh enzim integrase yang akan dibawa untuk mengintegrasi atau mendekati inti sel CD4. Sehingga ketika sudah menyatu dengan inti sel CD4 akan dijadikan sel CD4 ini sebagai pabrik pembuatan HIV baru. Inilah yang dinamakan dengan proses replikasi. Kemudian virus HIV baru berkembang dan muncul komponen-komponen HIV kecil dan proses pematangan berikutnya dibantu oleh enzim protease. Kemudian berkumpullah virus-virus HIV kecil dan menjadi matang dan membentuk komponen virus HIV baru. Ketika orang dengan HIV yang rutin mengkonsumsi obat antiretroviral atau ARV, maka virus dapat ditekan dan tidak dapat menghancurkan sel CD4, sehingga produksi sel CD4 dapat meningkat. Dengan demikian, orang dengan HIV/AIDS tidak dengan mudah terkena infeksi yang lanjut. Maka, ODA yang rutin mengkonsumsi ARV bisa meningkatkan imunnya kembali dan tubuhnya kembali mendapatkan nutrisi, kemudian bisa hidup sehat dan normal. Obat ARV diminum seumur hidup dan pasien patuh terhadap pengobatan dari obat ARV ini. Baik, mungkin hanya itu penjelasan rangkuman dari materi Bapak Alfitri keperawatan HIV/AIDS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.